Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Trinitas itu bukan kafir dan bukan musyrik. Ya, Trinitas itu berbeda dengan triteisme. Ya, karena yang dituduh di dalam kitab mereka itu adalah triteisme, lakot kafaro. Ya, yang dikatakan bahwa kafirlah orang yang menjadikan Isa, Maryam, dan Allah jadi tiga Tuhan. Ya, itu penyesatan dan sesat. Ya, karena apa? Trinitas bukan triteisme. Nanti kita akan dengarkan videonya. Ya, bagaimana penjelasan daripada mereka sendiri, kalangan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Trinitas itu bukan syirik, bukan kafir, ya. Oke, sebelum kita mulai, ya, saya mau menyampaikan dulu, ya, rasa terima kasih saya kepada saudara-saudara yang sudah setia di live chat, ya, pada malam hari ini. Ya, tetap setia mengikuti Lidara Raywawa Channel. Ya, pada malam hari ini kita akan bicarakan banyak topik, ya. Banyak topik yang ya, yang seru-seru, ya, topik-topik yang aneh-aneh dari tetangga kita ini, RT 6 Gang Becek ini. Memang mereka suka yang aneh-aneh dan suka bertingkah yang aneh-aneh. Ya, jadi harap dimaklumi saja karena mungkin mereka diciptakan otaknya terlalu kecil. Jadi kita maklumi saja. Baik, terima kasih saudara-saudaraku yang di live chat dimanapun saudara-saudaraku berada. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesetiaannya. Tetap setia menyaksikan Lidara Raywawa Channel dengan topik-topik yang luar biasa. Juga saudara-saudaraku yang ada di luar wilayah Republik Indonesia, ya, dimanapun saudara-saudaraku berada, ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang selalu melimpah. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, apalagi Tuhan yang menjadi batu. Ya, terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada malam hari ini saya juga sudah ditemani oleh saudara kita, Bapak King David. Selamat malam, Pak King David. Shalom. 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 Selamat malam. Selamat malam. Salidara. Luar biasa, ya. Malam hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, ya, dan berkat yang melimpah. Gitu kan Pak King David? Ya. Betul sekali. Oke, sebelum kita masuk, seperti biasa kita harus berdoa dulu, ya. Minta pimpinan Roh Kudus bahwa live ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Silakan Pak King David, kita berdoa. Baik. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang begitu sempurna. Sehingga malam ini kalau kami bisa berjumpa dengan Pak Lidara dan juga teman-teman nanti yang akan masuk di room, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami. Biarlah siaran malam hari ini juga Tuhan juga boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa
Tuhan kira berikan cuaca yang terbaik. Kuduskan segala peralatan yang akan dipakai untuk siaran ini. Biarlah semua peralatan dapat berfungsi dengan normal, dengan baik. Agar semua apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Lidara dapat tersampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kawal dengan bala tentara-Mu. Berikan kami semua hikmat, pewahyuan dan tuntunan di dalam siaran ini. Agar semuanya dapat kami sampaikan dengan baik dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu khususnya Pak Lidara yang malam ini akan menjadi host pembicara. Biarlah Tuhan taruh semua hikmat, perkataan-perkataan yang luar biasa, yang dahsyat agar hamba-Mu dapat menyampaikan dengan luar biasa pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan masuk. Biarlah Tuhan menjamah semua teman-teman kami, agar apapun yang kami sampaikan, semuanya memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya siaran ini, kami usir, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya di tengah siaran ini, agar semua orang yang menyaksikan siaran ini boleh mendapat pencerahan dan kekuatan, mendapat penghiburan dan pertolongan, sehingga semuanya boleh memahami dan mengerti dengan benar Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, kami segera buka siaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Haleluya. Pak Lidara. Ya, amin. Ya, luar biasa. Haleluya. Ya, kita juga sudah ditemani oleh hambanya Pak Rif Daromes Samaliwu. Shalom Pak Daromes Samaliwu. Oke. Shalom. Ya, sebelum kita sebelum kita masuk kepada materi, kita mau dengarkan dulu yang unik dari yang unik satu ini ya. Kita lihat ya, yang uniknya itu bagaimana. Oke, kita lihat dulu ya yang unik ini. Kenapa bengong? Heran? Kagak kas. Yang lain sih gua hafal. Itu Pangeran Diponegoro. Ini Imam Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jenderal Sudirman. Yang itu Tengku Umar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah mukanya kayak gini. Mbak. Ya. Kondabling ya Pak Lidara ya? Hah? Suara saya kalau bicara Enggak. saya bicara dia ngikutin suara saya. Hah? Apa saya keluar dulu ya baru masuk lagi? Iya, keluar dulu kayak kemarin. Coba saya keluar dulu ya. Kayak kemarin. Tes, suara bagus. Tes. Coba tes. Tes mic. Oh, Roger. Tes ya. Tes. Bagus nggak Pak Daromes suara saya? Mantap. Bolak-balik dong. Mantap. Nggak ada doubling. Tidak doubling. Tidak ada noise. Oke. Clear. 100%. Clear ya. Ya. Gimana tes. Pak King David? Tes. Ya. Ada doubling. Ini udah bagus. Suara saya Bagus ya. King. Bagus. Mantap. King. Suara Oke. bagus, King. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Selamat malam Bams Ali. Ya, saudara Bams Ali. Oke. Lanjut. Kita dengar dulu apa yang disampaikan ini. Kita dengarkan dulu ya. Apa yang disampaikan. Oke, kita dengarkan.
Kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu, tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat, makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas, tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah, itu bukan Trinitas. Oke, jadi bukan Trinitas, tetapi triteisme yang menyembah tiga Tuhan yang adalah Maryam, Isa, dan Allah. Itu namanya triteisme, bukan Trinitas. Kita ulangi lagi. Bukan syirik, karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu, tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat, makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas, tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah, itu bukan Trinitas. Oke, jadi bukan Trinitas. Kita lihat apa perbedaan Trinitas dengan triteisme, atau menyembah tiga Tuhan, atau menyembah tiga dewa. Disinilah kita mau buka otak-otak mereka yang mengatakan orang Kristen menyembah tiga Tuhan atau triteisme. Kita lihat apa itu triteisme. Oke, mari kita buka ya. Kita sajikan kebenaran ini ya. Jadi tidak asal ngejeplak saja ya. Konsep triteisme. Banyak orang, terutama para begoders dan dongolers RT6 Gang Becek, beranggapan bahwa umat Kristen mengimani konsep tiga Tuhan atau triteis. Dan pemahaman salah kaprah ini terus-menerus dipaksakan, sekalipun faktanya tidak ada secuil pun dalil atau fakta dalam Alkitab, PL dan PB yang mendukung konsep triteisme ini. Harus dipahami bahwa istilah kata monoteisme atau tauhid atau ehad atau esa jelas-jelas ada tertulis dalam Alkitab PB, yang ditulis dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani mengacu kepada kata ehad. Mono atau mono, heis, ero, ehad Ibrani, aro, esa, Sansekerta atau Indonesia. Jadi konsep monoteisme adalah konsep ketuhanan Alkitab PL dan PB, bukannya konsep triteisme atau politeisme yang menyembah banyak Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Triteisme adalah suatu ajaran yang mengajarkan konsep ketuhanan yang dipahami sebagai adanya tiga Tuhan yang terpisah, atau disebut three independent separate gods. Ya, gods itu bentuk jamah, berarti lebih dari satu Tuhan, yang terbentuk dari tiga keberadaan diri yang terpisah. Three independent separate beings. Pada dasarnya konsep triteisme adalah turunan konsep politeisme atau banyak Tuhan. Dan bisa kita pahami dengan mudah sekali bahwa konsep monoteisme adalah lawan daripada konsep politeisme ini. Pada abad ke-11 Masehi, seorang teolog dan filsuf Prancis bernama
Roscelinus, penemu konsep nominalisme, menganggap bahwa konsep tiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tiga keberadaan diri yang terpisah, atau three independent beings. Seumpamanya seperti tiga malaikat, atau three angels. Lalu Roscelinus menyimpulkan adanya tiga Tuhan, atau triteisme. Nominalisme adalah ajaran yang menyangkal eksistensi hal-hal universal, baik dalam alam pikiran maupun dalam alam dunia benda-benda. Jadi, Roscelinus menyimpulkan tiga pribadi ilahi, tiga substansi atau zat, tiga zat atau tiga Tuhan. Jadi tiga pribadi ilahi sama dengan tiga zat atau substansi sama dengan tiga Tuhan. Jelas sekali ini menyimpang jauh dari konsep Trinitas pertama atau Trinitas yang asli yang dikemukakan oleh Tertullianus pada tahun 155, meninggal pada tahun 230 Masehi. Salah seorang bapak gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristen. Konsepnya yaitu tres personae, una substantia, tiga pribadi, satu substansi atau hakikat diskresi non separati. Berbeda dapat dibedakan tetapi tidak terpisah dan tidak dapat dipisahkan. Tetap satu dan echad dan esa. Dalam pemahamannya, Roscelinus menyatakan bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus juga telah menjadi daging bersama-sama dengan Anak atau Sang Firman. Lebih lanjut lagi, dia berpendapat bahwa jika tiga pribadi ilahi adalah Allah yang esa, maka artinya ketiganya juga telah menjadi manusia. Oleh sebab itu ada tiga substansi atau zat ilahi, tiga Tuhan seperti halnya tiga malaikat. Karena setiap substansi atau zat merupakan pribadi atau individu. Konsep pemahaman triteisme made in atau buatan Roscelinus ini juga diadopsi oleh bidat Mormonisme. Mormonisme, ajaran bidat atau ajaran sesat. Mormonisme mempunyai nabi terakhir bernama Nabi Mormon. Karena nabi-nabi yang sudah ada, yang diklaim pun nabi terakhir itu adalah omong kosong. Mormonisme, Nabi Mormon bernama Joseph Smith itu adalah nabi terakhir. Tidak akan ada lagi nabi setelah dia, menurut dia. Yang juga menambahkan, bidat Mormonisme juga menambahkan konsep sesat bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dalam pemahaman harafiah atau jasmaniah, yaitu Tuhan melahirkan, Tuhan beranak, siapa bidannya. Inilah otak sesat dan otak tikus. Ya. Jadi orang yang menganggap bahwa Tuhan melahirkan anak seperti manusia, kemudian disebut anak Allah, dalam pemahaman harafiah dan jasmania pasti otaknya otak tikus. Lalu Maria dianggap sebagai female God atau Tuhan perempuan. Sebagai umat Kristen yang berpegang kepada kebenaran sejati Alkitab, yang mengajarkan konsep monoteis, trinitas, sudah sepantasnya kita bisa membedakan ajaran sehat dengan ajaran sesat yang menyimpang dari pemahaman bahwa Allah Elohim itu esa adanya. Konsep triteisme harus dihadapkan oleh konsep monoteisme. Trinitas vs triteisme. Trinitas melawan triteisme. Harus dipahami bahwa istilah dari monoteis atau heis terdapat dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus pada para rasulnya? Monoteisme atau triteisme.
Yesus Kristus mengajarkan konsep monoteis, ya, dengan mengatakan pada Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa atau Heis. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa atau Elohim yang Esa, Mono. Yohanes 5 ayat 44. Rasul Paulus mengajarkan konsep monoteisme tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Elohim lain daripada Elohim atau Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 4. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang Esa atau Mono. 1 Timotius 1 ayat 17. Banyak lagi seperti di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Galatia 3 ayat 20, Roma 3 ayat 30, Roma 10 ayat 12. Konsep-konsep monoteisme jelas di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Kesimpulannya jelas sekali, Alkitab hanya mengajarkan konsep monoteis, yaitu keesaan Elohim, bukannya konsep triteisme, 3 Tuhan atau 3 Elohim. Lalu apakah Alkitab mengajarkan konsep trinitas, una substantia tres persona? Istilah kata trinitas memang secara letterleh, secara tersurat tidak ada dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tetapi tersirat penuh dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tentang Trinitas, tersirat, tidak tersurat. Seperti halnya kata mono atau heis, tetapi konsepnya jelas ada dinyatakan dalam Alkitab. Terminologi Trinitas adalah hanya satu upaya, satu usaha, ya, satu terminologi untuk menjelaskan bagaimana kebagaimanaan Elohim yang Esa ini, tetapi dengan tres persona una substantia, mempunyai 3 kemahakuasaan, mempunyai 3 pribadi, tetapi tetap satu, tidak bisa dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Itulah Trinitas, bukan triteisme. Kalau triteisme adalah 3 Tuhan yang berbeda, 3 Tuhan yang terpisah, tidak bisa menjadi satu, tidak bisa menjadi Esa. Yesus Kristus menyatakan relasi ilahi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu Parakletos, penghibur yang akan diutus setelah Yesus naik ke surga. Bukan nabi, bukan manusia, apalagi manusia yang penuh birahi, apalagi manusia yang mesum. Bukan. Tuhan tidak mengutus roh penghibur manusia, tetapi roh yang tidak bisa terlihat. Ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Onoma, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Rasul Yohanes menyatakan relasi ilahi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah
esa dan satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi jelas sekali bahwa Alkitab menyatakan dengan jelas dan pasti bahwa konsep 3 pribadi Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus dalam keesaan Elohim itu ada dan sangat alkitabiah. Konsep monoteisme 3 pribadi atau trinitas ini jelas bukan konsep politeisme atau 3 Allah atau 3 Tuhan atau triteisme. Harus dapat dibedakan trinitas dengan triteisme. Tritunggal dengan triteisme. Namanya saja sudah tritunggal. 3 1. 3 tetapi 1. Tunggal. 3 pribadi tetapi tetap tunggal dan esa. Itu namanya tritunggal atau trinitas. Bukan triteisme. Hanya orang koplak otaknya tidak ada yang mengatakan orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Itu otak tikus. Dalam bahasa Ibrani tikus adalah akbar. Sebagai umat Kristus, kita bertanggung jawab untuk menentang konsep bidat Kristen dan menjelaskan dengan baik segala tuduhan dari pihak Muslim yang jauh dari dasar-dasar Alkitabiah mengenai keesaan Elohim 3 pribadi, monoteis atau trinitas dalam konsep ketuhanan yang dinyatakan dalam Alkitab, bukannya politeis atau triteisme. Triteisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu 3 dewa, adalah bidat Kristen non-trinitarian, di mana kesatuan trinitas dengan demikian monoteisme ditolak. Ini lebih merupakan kemungkinan penyimpangan dari aliran pemikiran aktual manapun yang menempatkan 3 dewa terpisah. Biasanya lebih dari sekadar label permusuhan diterapkan pada mereka yang menekankan individualitas setiap hipostasis atau pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kesatuan Trinitas secara keseluruhan. Tuduhan ini sudah sangat populer antara abad ke-3 dan ke-7 sampai sekarang. Karena ada, seperti dinubuatkan di dalam Alkitab, ada nabi palsu yang menolak Trinitas, yang tidak mau mengakui Yesus Tuhan dan tidak mengakui Yesus Elohim. Elohim, Yesus atau Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan yang esa. Trinitas bukan triteisme. Trinitas bukan 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan tetap di dalam keesaannya, tidak akan berubah. Itu yang harus kita pahami sebagai orang Kristen, bahwa Trinitas bukan triteisme. Ya, itu dulu sementara. Kembali kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak ini di dalam khotbahnya. Kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu 3 Tuhan itu, 3 itu difahami sebagai 3 sifat. 1 Tuhan dengan 3 sifat, makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas, 3 sifat dalam 1 jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan 3 jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, itu bukan Trinitas. Jelas. Jadi yang dikritik oleh Al-Quran bukan Trinitas. Sekali lagi, yang dikritik bukan Trinitas, tetapi triteisme. Yang cilakanya bahwa banyak otak-otak tikus yang tidak bisa membedakan Trinitas dengan triteisme. Jadi dipukul rata dan disamaratakan bahwa Trinitas adalah triteisme.
Sehingga orang Kristen dikatakan menyembah 3 Tuhan. Oke, sementara itu dulu silakan Pak King David tanggapannya. Baru Pak Daromes sama Liu, silakan. Ya, wow, luar biasa ya Pak Lidara ya. Ternyata ada juga orang yang cerdas di seberang ya, yang bisa memberikan masukan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang seperti ini ada di Indonesia dan banyak, wah kita sangat bersyukur. Berarti dia sudah mendapat pencerahan. Memang betul, Trinitas itu sebenarnya sangat mudah dipahami, dimengerti. Cuman orang-orang ini kan sudah keburu dikasih masukan yang keliru, jadi hati mereka itu sudah terkunci. Sehingga ketika kita berbicara tentang Trinitas, mereka langsung punya asumsi, pikiran mereka adalah Tuhannya orang Kristen itu ada 3, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tidak demikian. Tadi yang dijelaskan oleh imam yang di masjid itu, dia berkata bukan seperti itu penjelasannya. Dia memahami bahwa Bapa itu sebenarnya kan mempunyai firman, dan kemudian Bapa itu mempunyai roh. Nah, firmannya itu yang diutus menjadi Yesus. Roh itu diutus menjadi Roh Kudus. Jadi, Yesus itu yang jadi manusia itu adalah seorang pribadi. Ya, firman yang menjadi manusia itu merupakan seorang pribadi. Kemudian Roh Kudus juga yang diutus kepada setiap manusia menjadi seorang pribadi. Jadi jelas Tuhan itu bukan 3, tetapi kemahakuasaan Tuhan itu yang bermanifestasi ya di dalam kehidupan kita, yaitu nuzul menjadi daging dan menjadi roh. Nah ini yang mereka sulit memahaminya karena memang sudah ada masukan-masukan yang salah ditambah dengan ayat mereka yang mengatakan kafirlah mereka yang menuhankan salah satu daripada 3 ini, yaitu Maria atau Yesus, Isa mereka sebut. Nah ini jelas dikatakan tadi oleh Bapak yang tadi menjelaskan itu, ini tidak tepat untuk dialamatkan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan syirik, bukan menyembah 3 Tuhan, bukan triteisme, tetapi kita monoteisme. Nah jelas ajaran Trinitas ini kan bapak-bapak gereja itu pada Konsili Nisea 325 itu kan meneruskan ajaran daripada rasul-rasul di Perjanjian Baru. Jadi tidak ada yang dikatakan yang dipelintir-pelintir mengatakan Konsili Nisea 325 itu orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tidak demikian. Itu kan namanya memberikan fitnah-fitnah yang palsu, fitnah-fitnah yang kejam, memberikan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini memang sangat keliru ya, sudah sekian lama, 1400 tahun lebih, kalimat ini terus bergaung terus di telinga mereka bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Yang walaupun kita sudah memberikan analogi, seperti manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tidak bisa dipisahkan, manusia tetap satu, tetap mereka juga tidak mau memahami. Ketika kita menjelaskan seperti air, juga punya 3, yaitu HO2, nitrogen, dan oksigen, mereka juga tidak bisa memahami. Kemudian ada yang menjelaskan seperti matahari, matahari itu sendiri, cahaya matahari dan panas matahari, tetap mereka juga tidak mau menerima, karena mereka sudah mendapat masukan-masukan yang keliru sejak mereka masih usia dini, masih kecil, mungkin sudah usia 2 tahun atau 1 tahun, mungkin 2 tahun mungkin mereka sudah mulai dapat masukan tentang kekristenan. Apalagi dikatakan orang Kristen Tuhannya itu adalah manusia, mereka menyembah manusia. Kemudian yaitu Konsili Nisea mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kemudian dikatakan Yesus itu mati dan bangkit. Kemudian muncul lagi kitab 1928 yang nggak tahu dari mana itu kitab. Orang Kristen aja tidak punya kitab itu. Tapi mereka bisa punya kitab itu dan di framing bahwa Yesus menikah,
Yesus mempermainkan yang namanya keledai. Padahal keledai yang di dalam Injil Matius, Lukas, Markus itu Yesus ketika naik keledai itu dia sedang menggenapi, ya, dia sedang menggenapi Zakaria 19 ayat 9. Nah, ini yang tidak dipahami ketika Yesus di kayu salib juga mengatakan Eli Eli lama sabatani, juga Yesus sedang menggenapi Mazmur 22 ayat 1. Ya, jadi banyak sekali nubuatan-nubuatan yang digenapi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Dan ketika dia juga datang sebagai manusia, dia sudah menggenapi banyak sekali nubuatan-nubuatan itu. Ya, antara lain ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam, dia juga di dalam alam roh itu berjumpa dengan iblis. Ya, dikatakan iblis membawa dia. Ya, dan berkata kepada Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus selalu berkata ada firman, kemudian dibawa ke bumbungan bait Allah yang tinggi dan suruh menjatuhkan diri. Itu penggenapan di Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tapi iblis kan tahu ayat firman Tuhan. Iblis mengerti ayat firman Tuhan daripada orang Kristen. Tetapi iblis tidak percaya firman Tuhan. Nah, ada orang-orang di luar sana juga, dia tahu firman Tuhan sebenarnya, tapi dia tidak percaya firman Tuhan. Kenapa tidak percaya? Karena sudah dapat masukan-masukan yang tidak baik tentang kekristenan. Dipikir Kristen itu agama penjajah. Bayangkan kalau Kristen itu memang agama penjajah di zaman Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun, saya kira seluruh Indonesia sudah jadi Kristen kalau memang tujuannya itu. Tapi kan tidak demikian kenyataannya. Belanda datang ke Indonesia untuk apa? Ya, mengambil rempah-rempah Indonesia dan bawa pulang ke negaranya. Ya, itu terdapat di dalam sejarah dan nggak bisa dibantahkan lagi. Cuman orang-orang ini kan memframing, oh Tuhannya mereka orang Londo, matanya biru, rambutnya pirang. Memang orang Israel rambutnya pirang ya? Aneh-aneh saja orang-orang ini. Makanya sebelum Anda menjatuhkan vonis, memberikan pendapat yang keliru, sebaiknya Anda baca Alkitab, karena Alkitab ini dalam bahasa Indonesia bisa dimengerti. Hanya saja Anda jangan menerjemahkan atau Anda jangan menafsir Alkitab itu. Ya, karena Alkitab itu unik. Dia punya ayat, bisa menjelaskan ayat. Ya, kita baca perjanjian baru bisa dicari di perjanjian lama. Begitupun kita baca perjanjian lama, penggenapan di perjanjian baru. Seperti tadi saya bilang, kitab Mazmur 91 ayat 11-12, penggenapannya di Matius 4. Ketika Yesus dibawa ke padang gurun. Ya, Mazmur 22 ayat 1, penggenapannya ketika Yesus di kayu salib. Banyak sekali penggenapannya. Ada ratusan ayat penggenapannya itu. Nah, ini yang orang-orang ini tidak mengerti, Pak Lidara. Tapi ya, kita bersyukur malam hari ini tidak terbantahkan lagi dengan penjelasan Pak Kiai tadi. Siapa itu, saya lupa namanya. Dia menjelaskan dengan baik sekali. Artinya mudah dimengerti. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti, memang mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus, karena mereka tidak memiliki Roh Kudus yang adalah roh kebencian, roh fitnah, roh syirik, roh iri hati, roh mementingkan diri sendiri, yaitu mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang Trinitas yang sebenarnya sangat-sangat mudah dimengerti. Terima kasih Pak Lidara, silakan yang lain. Tuhan memberkati.